Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan diskusi salah satu algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining, yaitu algoritma asosiasi. Pada prinsipnya ada 5 peran bidang yang ada di algoritma data mining. Yang pertama ada algoritma estimasi, kedua prediksi, ketiga klasifikasi, keempat clustering, yang terakhir ada algoritma asosiasi. Saya bahas terlebih dahulu yang algoritma asosiasi. Untuk algoritma yang nantinya bisa digunakan ada 2 algoritma yang lumayan banyak digunakan, ada algoritma a priori dan algoritma FP growth. Oke, saya masuk dulu ke tahapan atau proses yang ada di bidang keilmuan data mining. Pada prinsipnya seperti yang sudah dijelaskan, kalau dilihat dari proses yang ada di bidang keilmuan data mining, mulai dari melakukan himpunan data. Dalam hal ini yang biasa disebut dengan dataset, pemahaman dan pengolahan data. Jadi yang harus dilakukan di himpunan data di sini melakukan tahap seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu data pre-processing. Di dalamnya ada data cleaning, data integration, ada data reduction, dan data transformation. Baru selanjutnya data-data yang sudah kita kumpulkan, kita jadikan satu dataset sesuai dengan algoritma yang nantinya akan kita gunakan. Baru selanjutnya kita pilih salah satu metode yang ada di bidang keilmuan data mining sesuai dengan karakter data. Dalam hal ini ada 5 algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining, ada estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Baru selanjutnya akan muncul yang namanya pengetahuan. Pengetahuan di sini bisa nanti pola, atau model, atau rumus, atau tree, atau rule, atau cluster, yang nantinya akan muncul dari suatu data. Oke, kurang lebih algoritma yang ada di data mining seperti yang ada di depan ini. Yang pertama ada yang namanya algoritma estimasi. Untuk algoritma yang bisa digunakan ada linear regresi, neural network, super vector machine, dan yang lain-lainnya. Ada algoritma prediksi yang lumayan banyak digunakan, biasanya neural network. Selanjutnya klasifikasi yang lumayan banyak digunakan adalah C4.5. Clustering yang banyak digunakan adalah K-means. Selanjutnya algoritma asosiasi yang paling banyak digunakan adalah algoritma a priori. Oke, saya bahas ke algoritma yang pertama, yaitu algoritma asosiasi. Oke, salah satu output yang dihasilkan dari algoritma data mining adalah association rule. Kalau kita balik lagi ke output yang dihasilkan, ya ini output yang dihasilkan di bidang keilmuan data mining, ada yang namanya rule. Oke, ini kalau berbicara tentang salah satu output yang ada di bidang keilmuan data mining. Association rule dapat digunakan untuk menemukan hubungan atau sebab akibat. Ini kalau berbicara tentang association rule. Salah satu penggunaan association rule adalah mendukung pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran. Salah satunya. Di bidang yang lainnya pun sebenarnya bisa. Oke, misalnya untuk mengetahui pola pembelian pelanggan, penentuan tata letak barang, dan yang lain-lainnya. Untuk mencari association rule dari suatu kumpulan data, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mencari frequent item set terlebih dahulu. Sekali lagi, untuk mencari association rule dari suatu kumpulan data, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mencari frequent item set terlebih dahulu. Frequent item set itu apa? Sekumpulan item yang sering muncul secara bersamaan. Sekumpulan item yang sering muncul secara bersamaan, itulah yang disebut dengan frequent item set. Setelah semua pola frequent item set ditemukan, barulah mencari aturan asosiasi atau aturan keterkaitan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Association rule diperlukan suatu variabel ukuran yang ditentukan sendiri oleh user untuk menentukan batasan sejauh mana atau sebanyak apa output yang diinginkan. Jadi nanti kalau berbicara tentang association rule, implementasinya contohnya nanti bisa menggunakan algoritma a priori atau menggunakan algoritma FP growth. Yang harus dilakukan oleh pengguna adalah membuat yang namanya variabel ukuran. Membuat suatu variabel ukuran yang nantinya ditentukan sendiri oleh user. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk membatasi sejauh mana atau sebanyak apa output yang nantinya diinginkan. Oke, jadi kasarnya ada pemfilteran yang nantinya harus dilakukan sendiri oleh si pengguna. Oke, algoritma yang pertama yang saya bahas adalah algoritma yang akan saya bahas di pertemuan ini adalah algoritma a priori. Untuk algoritma asosiasi yang akan saya bahas adalah algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma dasar
dari bidang keilmuan data mining. Sekali lagi, algoritma a priori merupakan salah satu algoritma dasar yang ada di bidang keilmuan data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut dengan affinity analysis atau biasa disebut dengan market basket analysis, analisa pola keranjang belanja konsumen. Analisis asosiasi atau yang biasa disebut dengan association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Oke, analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining yang lainnya. Salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frekuensi tinggi, atau yang tadi biasa disebut dengan frequent pattern mining, atau frequent item set, kasarnya seperti itu. Penting tidaknya suatu aturan asosiasi dapat diketahui dengan dua parameter. Jadi kalau kita nanti menggunakan algoritma a priori, ada dua parameter yang nantinya, ada dua tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menghitung nilai support dan menghitung nilai confidence-nya. Support itu apa? Biasa disebut dengan nilai penunjang. Presentasi kombinasi item tersebut dalam database. Presentase kombinasi item tersebut dalam database. Jadi nanti untuk pembaginya adalah semua item yang ada di database. Sedangkan confidence atau yang biasa disebut dengan nilai kepastian adalah kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiasi. Contoh, pada hari Kamis malam 1.000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana 200 orang membeli sabun mandi. Dari 200 orang yang membeli sabun mandi, 50 orang membeli Fanta. Jadi association rule-nya menjadi jika membeli sabun mandi maka akan membeli Fanta. Dengan nilai support berarti kan 200 per total data yang ada, yaitu 1.000 sama dengan 20%, sedangkan confidence-nya adalah 50 dibagi 200, yaitu 25%. Contoh aturan asosiasi dari analisis pembelian di suatu pasar swalayan adalah dapat diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan contohnya membeli penggaris bersamaan dengan buku. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barang. Atau contohnya mengatur kampanye diskon untuk kombinasi barang tersebut. Ini fungsi dari algoritma asosiasi. Dalam ini adalah algoritma a priori. Contoh implementasi algoritma asosiasi, penempatan barang-barang yang sering dibeli secara bersamaan. Contoh seperti yang ada di depan ini. Atau yang kedua, Amazon mengembangkan rekomendasi atau yang biasa disebut dengan recommender. Contoh saya pilih buku ini atau e-book ini saya pilih atau buku ini saya pilih, nanti di bawahnya akan muncul buku yang sering dibeli bersamaan oleh pembeli pada saat dia beli buku ini. Ini contohnya customer who bought this item also bought. Jadi konsumen tersebut akan membeli buku lain selain buku ini. Kalau dia beli buku ini, biasanya dia juga beli buku ini, atau buku ini, dan seterusnya. Oke, tentang analisis pola frekuensi, tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam basis data. Nilai support sebuah item diperoleh dengan menggunakan rumus, contohnya untuk yang satu item biasanya support buka kurung A, berarti kan satu item. Diperoleh dari jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi, sigma transaksi. Selanjutnya, sementara nilai support dua item diperoleh dengan menggunakan rumus support A, B, berarti kan kita menggunakan rumus peluang. Support A, B, total transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Begitu pula kalau summanya nanti sampai 3 item, berarti support A, B, dan C. Dibagi total transaksi mengandung A, B, dan C dibagi total transaksi. Frequent item set menunjukkan item set yang memiliki frekuen kemunculan dari lebih dari nilai minimum yang ditentukan. Misalnya contohnya 2, maka semua frequent item set yang frekuensi kemunculannya lebih dari atau sama dengan 2 kali disebut dengan frekuen. Selanjutnya himpunan dari frekuen K item set dilambangkan dengan FK contohnya. Setelah semua pola frekuensi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence. Berarti kan tadi untuk yang frequent item set
atau yang biasa disebut dengan support. Selanjutnya setelah minimum support ditentukan, contohnya minimum supportnya ada di support kedua, atau contohnya di support ketiga. Baru selanjutnya nanti kita masuk ke analisis pola frekuensi, yaitu kita mencari confidence-nya. Dengan menghitung contohnya kalau sumumnya ada dua supportnya contohnya sampai 2 item, berarti kita mencari aturan asosiasi, contohnya jika A maka B. Nilai confidence dari aturan jika A maka B diperoleh dengan rumus contohnya confidence peluang B terhadap A sama dengan total transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi mengandung A. Selanjutnya nanti kita balik peluang A terhadap B sama dengan total transaksi mengandung B dan A dibagi total transaksi mengandung B. Jadi ada 2 nanti perhitungannya. Untuk menentukan aturan asosiasi yang akan dipilih, maka harus diurutkan berdasarkan nilai support dan confidence. Aturan diambil sebanyak N aturan yang memiliki hasil terbesar. Jadi algoritma apapun tetap nilai yang diambil adalah nilai terbesar, baik support dan confidence-nya. Contoh, studi kasus penjualan barang elektronik menggunakan algoritma a priori. Contoh studi kasus yang dilakukan yaitu dengan menganalisis data penjualan barang yang ada pada salah satu toko elektronik selama kurun waktu 1 tahun. Oke, sedangkan produk yang dianalisa adalah produk laptop berbagai merek yang terjual selama kurun waktu 1 tahun. Contoh, ini contohnya produk laptopnya mulai dari Acer sampai Compaq. Data penjualan yang dilakukan, data penjualan yang diteliti contohnya merupakan data penjualan produk elektronik pada perusahaan selama kurun waktu 1 tahun, dimulai dari bulan April 2012 sampai bulan Maret 2013. Berarti kan periodenya 1 tahun, periodenya per bulan cuma diambil selama kurun waktu 1 tahun. Contoh, kita ambil rekapitulasi per bulannya, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan terakhir Maret contohnya. Baru selanjutnya pembuatan pola transaksi. Pola transaksi penjualan produk berdasarkan transaksi penjualan produk elektronik. Transaksi tersebut dapat diakumulasikan. Jadi nanti diambil 3 teratas dari laporan bulanan. Sehingga diperoleh contohnya seperti yang ada di depan ini untuk yang item setnya. Nomor di sini berarti nomor pertama berarti bulan pertama itu bulan April 2012 sampai bulan Maret 2013. Item set di sini merupakan barang yang sering muncul secara bersamaan, barang yang paling laku di bulan tersebut. 3 item yang paling laku di bulan tersebut. Contoh di bulan pertama di bulan Maret 2012, 3 barang yang paling laku contohnya Acer, Toshiba, dan Samsung. Bulan kedua atau bulan Mei 2012 Toshiba, Acer, dan Asus. Terus selanjutnya setelah kita buat yang namanya item setnya, kita buat yang namanya format tabular. Dari item set yang ada berapa item barang sebenarnya yang sering muncul di sini. Yaitu yang pertama ada Acer, Toshiba, Samsung, terus ada Asus, terus ada HP. Berarti ada 5. Yang lainnya nggak ada. Berarti Acer, Toshiba, Samsung, Asus, dan HP. Sehingga nanti kita buat yang namanya format tabular. Format tabular contohnya kita buat seperti yang ada di depan ini. Kita menggunakan bilangan biner. Kalau contohnya ada transaksi berarti nilainya 1, kalau tidak ada berarti nilainya 0. Contoh di bulan pertama, yang muncul kan Acer, Toshiba, Samsung. Kita buat tabelnya Acer, Asus, HP, Samsung, Toshiba. Yang muncul adalah Acer, Samsung, dan Toshiba. Sedangkan Asus dan HP kan nggak ada. Sesuai dengan yang ini nih. Bulan kedua, Toshiba, Acer, Asus. Bulan kedua, Toshiba, Acer, dan Asus. HP dan Samsung kan tidak ada. Nah, setelah kita buat seperti ini, baru selanjutnya kita membuat yang namanya analisis pola frekuensi. Pembuatan item set. Berikut adalah penyelesaian dengan contoh kasus berdasarkan data yang sudah disediakan pada tabel tabular. Proses pembentukan C1 atau yang biasa disebut dengan satu item set. Contoh dengan minimum supportnya. Minimum support kan kita harus menentukan sendiri. Contohnya saya tentukan 30%. Berarti rumusnya kan kita menggunakan support A sama dengan total transaksi mengandung A dibagi total transaksi dikali 100%. Total transaksi mengandung A. Tadi kan itemnya ada 5. Sesuai dengan item ini. Acer, Asus, HP, Samsung, dan Toshiba. Selanjutnya total itemnya, berarti periodenya kan sebanyak 12 nih.
Oke, sekarang kita lihat Ether yang pertama. Saya pengen menghitung Ether. Muncul berapa kali dalam kurun waktu 1 tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nanti perhitungannya 9 per 12 kali 100%. Asus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per 12 kali 100%. Oke, kurang lebih perhitungannya seperti itu. Berikut merupakan perhitungan pembentukan satu item set. Ether total transaksi mengandung Ether dibagi total transaksi 9 per 12. Ether di sini muncul sebanyak 9 kali dari 12 bulan. Dibagi 12 di sini berarti periodenya kan per bulan, cuman kita ambil 12 bulan kali 100%. Begitu pula untuk yang Asus, HP, Samsung, dan Toshiba. Selanjutnya sekarang sehingga akan muncul support dari tiap item yaitu 75%. Tadi kan minimum supportnya 30% sehingga tidak ada yang dieliminasi. Masuk ke dua item set, pembentukan C2 atau disebut dengan dua item set dengan jumlah minimum support 30%. Dapat diselesaikan dengan rumus support A dan B. Total transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi kali 100%. Contoh, saya balik lagi ke sini. Nah, format tabular. Contoh, untuk Ether contohnya di bulan pertama. Oke, untuk Ether contohnya. Di bulan pertama contohnya contoh saya hitung Ether dan Asus. Berarti kalau dua item Ether Asus atau Ether HP, Ether Samsung, Ether Toshiba. Selanjutnya Asus HP, Asus Samsung, Asus Toshiba. Selanjutnya HP Samsung, HP Toshiba, terakhir Samsung Toshiba. Berarti kita hitung sebanyak 10 kali. Sekali lagi, Ether Asus, Ether HP, Ether Samsung, Ether Toshiba. Berarti kan sudah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya Asus HP 5, Asus Samsung 6, Asus Toshiba 7. Selanjutnya HP Samsung 8, HP Toshiba 9, terakhir Samsung dan Toshiba. Contoh, Asus, Ether Asus muncul berapa kali secara bersamaan? Nah, ini muncul nih. 1, 2, 3, 4. Cuman 4 kali. Berarti nanti perhitungannya 4 per 12 kali 100%. Begitu pula Ether dan HP. Ether HP, lihat. Ether HP nomor 6 nih. 1, 8, 2. Udah, cuman 2. 2 per 12 kali 100%. Begitu pula untuk Ether Samsung. Ether Samsung berarti nomor 1 nih bersamaan. Selanjutnya nomor 4, 2. Nomor 5, 3. Selanjutnya nomor 10, 4. Nomor 11, 5. Berarti 5 per 12 kali 100%. Sehingga perhitungannya seperti ini nih. Ether Asus, total transaksi mengandung Ether dan Asus kali 100%. Dibagi total transaksi yaitu 12. Nilai kombinasi dua item set Ether dan Asus yang muncul bersamaan kan sebanyak 4 kali. 4 per 12 kali 100%. Totalnya 33%. Ini dihitung semuanya. Ether Asus, Ether Samsung, Ether Toshiba, dan seterusnya. Ether Toshiba, Asus Samsung, Asus HP, sampai nanti terakhir Toshiba Samsung. Sehingga akan ketemu contoh-contohnya calon dua item set. Totalnya seperti yang ada di depan ini. Jumlah datanya Ether Asus 4, yang paling banyak Ether Toshiba 6. Sehingga nilai supportnya seperti ini. Yang terbesar adalah Ether Toshiba yaitu 50%. Selanjutnya tadi minimum supportnya kan 30%. Sehingga jumlah support yang tidak sampai 30% akan dieliminasi. Sehingga akan muncul seperti ini. Cuman ada 5, yaitu Ether Asus, Ether Samsung, Ether Toshiba, HP Samsung, dan Toshiba Samsung. Lanjut ke kombinasi 3 item set dengan menggunakan rumus support A, B, C, A, B, dan C. Total transaksi mengandung A, B, dan C dibagi total transaksi kali 100%. Oke, sama kayak tadi, balik ke tabel tabular. Contoh yang kalau berbicara 3 item berarti seperti ini, saya masuk ke tabular lagi. Ether Asus HP muncul berapa kali? Yang secara bersamaan. Ether Asus HP ini 1. Baru 1 kali. Oke, dan yang lainnya pun dicari seperti itu. Oke, sehingga untuk yang 3 item set nanti seperti ini.
Jadi yang pertama cuma muncul 1 kali, yang kedua muncul 2 kali, Eser Toshiba Asus, dan seterusnya. Sehingga diperoleh data seperti ini. Tidak ada yang sampai 30%, sehingga karena 3 item set tidak ada yang memenuhi minimum support, maka 2 kombinasi yang memenuhi untuk pembentukan asosiasi. Jadi yang akan kita gunakan untuk lanjut ke confidence adalah 2 item set yang memenuhi minimum support, yaitu ini nih, yang akan kita hitung. Oke, sekarang saya lanjut ke perhitungan untuk pembentukan asosiasi. Setelah semua pola frekuensi item set ditentukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confident. Dengan menghitung confident, yaitu menggunakan aturan asosiasi jika A maka B. Minimum confident-nya contohnya 60%. Oke, rumusnya confident peluang B terhadap A diperoleh menggunakan total transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi mengandung A. Selanjutnya nanti kita balik. Confident peluang A terhadap B diperoleh dari total transaksi mengandung B dan A dibagi total transaksi mengandung B. Berarti pembilangnya nanti. Yang di bawah ini yang agak sedikit berbeda. Kalau tadinya contohnya A, selanjutnya untuk kedua kalinya kita ganti ke B-nya. Oke, dari 2 kombinasi 2 item set yang telah ditentukan dapat dilihat besarnya nilai support dan confident dari dari aturan asosiasi. Dari yang nilai yang ini, yang 2 item set yang ini, kita cari rumus confident-nya. Contoh, yang pertama, Eser dan Asus. Berarti untuk confident-nya, berarti peluang Eser terhadap Asus. Berarti untuk perhitungannya, total transaksi mengandung Eser dan Asus nanti dibagi total transaksi mengandung Eser. Begitu pula yang kedua, total transaksi mengandung Asus dan Eser, kita balik. Asus dan Eser dibagi total transaksi mengandung Asus kali 100%. Sehingga nanti diperoleh rumus seperti ini. Diperoleh perhitungan seperti ini. Total transaksi mengandung Eser dan Asus, dapat datanya 4, dibagi total transaksi mengandung Asus. Asusnya aja dalam kurun 1 waktu kan muncul 9 kali. Diperoleh confidence segini. Sekarang dibalik ke Eser. Jika membeli Asus, maka akan membeli Eser. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi contohnya Eser-nya muncul 9 kali, sekarang Asusnya muncul berapa kali? Yaitu 6 kali. Begitu pula untuk yang lainnya. Sehingga diperoleh nilai confidence seperti ini. Baru selanjutnya kita mencari aturan asosiasi final. Aturan asosiasi final terurut berdasarkan minimum support dan minimum confidence yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi kalau dilihat dari algoritma, konsep dari algoritma ini adalah nilai terbesarlah yang nantinya akan diambil. Minimum supportnya berapa? Yang terbesar 50%. Itulah yang nantinya diambil. Begitu pula confident tertingginya berapa? Ya ini yang confident tertinggi. 66. Jika membeli Eser, maka akan membeli Toshiba. Minimum supportnya 50%, confidentnya 66,67%. Begitu pula yang kedua, jika membeli Toshiba, maka akan membeli Eser. Dengan minimum supportnya 50%, confidentnya yang berbeda. Kenapa? Karena penyebutnya yang membedakan. Oke, sehingga kalau dibikin grafiknya kurang lebih seperti ini. Oke. Ini kurang lebih pembahasan dari algoritma a priori. Nanti akan saya lanjut bagaimana caranya mengimplementasikan algoritma a priori dengan menggunakan, yang pertama saya menggunakan software Tanagra, yang kedua saya menggunakan software RapidManner. Demikian penjelasan dari algoritma asosiasi, khususnya algoritma a priori. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.